katanya. Sok. Wah, lagi masak apa Mas, Mbak E? Ayam. Ayam dicuekin atau ayam diapain nih? Dicuekin. Cuekin, kasihan. Hari ini saya seperti merasakan 2 tahun yang lalu ketika terakhir ke Merbabu bersama dengan rombongan teman-teman. Tapi yang membedakan kali ini adalah kita nggak kemana-mana, kita cuma di Bojonegoro, menikmati hawa dingin, menikmati angin, terus hiruk pikuk kendaraan, sementara hilang. Kita sepi di sini, dingin. Nah, kita sekarang berada di Desa Klino ya, Desa Klino, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Semalam kita melakukan camping. Ya, meskipun kalau siang gini agak panas, tapi kalau malam wah, saya tidak menyarankan nggak pakai jaket, karena hawanya cukup ya buat kita menggigil lah, seperti itu. Tapi sebenarnya suhunya nggak terlalu dingin, cuman anginnya yang terlalu besar. Itu yang jadi bisa merobohkan tenda. Bisa merobohkan tenda. Sampai ada satu frame yang patah itu gara-gara angin. Nah, di Klino ini tempatnya di mana, Mbak? Di kebun jeruk ya, kebun jeruk sama taman taman bunga. Nah. Bunga Tristan. Oh iya, bunga Tristan. Ini sebenarnya menjadi spot menarik juga untuk camping. Kalau kita pengen fun, kita pengen nge-refresh setelah beberapa misalkan penat dengan pekerjaan dan sebagainya, boleh saja. Nah, kali ini ya kita kemudian nggak punya bekal apa-apa untuk melakukan camping meskipun di daerah yang hanya di Bojonegoro. Nah, untuk masalah bekal ini Mas Davis ya ini yang sangat pro kalau urusan naik gunung. Dia mulai peralatan apa saja, terus kemudian persiapan apa yang kira-kira harus disiapkan untuk naik gunung. Jangan ditanya lagi, pasti sudah tahu apa nggak tahu ya. Nah, mungkin Mas Davis bisa sharing pengalaman. Kira-kira bagi awam naik gunung ini kan sudah menjadi tren kayaknya, sudah menjadi tren gaya hidup teman-teman pada saat ini. Nah, barangkali ada tips atau apa ya, saran untuk apa sih kira-kira yang perlu disiapkan untuk ya safety itu kan memang yang pertama ya. Pertama ya, benar sekali. Nah, apa aja Mas kira-kira? Kalau untuk pemula ya, biasanya kan karena sekarang lagi musim untuk naik gunung, musim wisatanya ke tempat-tempat yang alam bebas, bukan lagi seperti dulu ya. Sekarang kebanyakan kalau weekend naik gunung atau camping lah. Tambahan lagi seperti camper van juga sekarang. Terus anak motor pun sekarang juga ala-ala camping juga. Hampir semuanya pasti bawa tenda. Jadi kalau mungkin yang dipersiapkan yang pertama sih ketahui dulu lokasi campingnya dulu. Nah,
Kalau kita sudah tahu lokasi mau dituju, kita kan sudah tahu persiapannya. Kalau teman-teman biasanya logistik yang pertama, terus untuk peralatan lain seperti tenda, cari tenda yang kalau hujan deras itu nggak sampai bocor, nggak sampai rembes lah istilahnya. Kalau paling tidak bawa flysheet. Nah, terus tambahan lagi yang lain seperti logistik, makanan, itu jangan sampai terlupakan ya. Nah itu sih. Kalau untuk yang lain mungkin dananya ya. Ini wajib. Kalau backpacker ya tetap pakai dana ya, backpacker pun ya. Nah, iya sih. Berarti harus survei lokasi dulu ya Mas. Survei Ya, lokasi sekarang juga lebih mudah kan? Nah, sekarang lebih gampang. Istilahnya kalau dulu kita mau tahu informasi tentang suatu lokasi kan agak susah. Paling tanya ke teman yang pernah ke sana. Kalau sekarang buka di YouTube, lihat di Google, searching itu sudah bisa mengetahui mulai letak, titik koordinat, lokasi camping. Sekarang kayak Google Map itu kan sudah bisa dilihat lokasinya langsung kan, kondisinya seperti apa. Nah, lebih mudah sih sebenarnya. Jadi dari kita mencari lokasi itu, mengetahui titik-titik lokasi ini, kita bisa mengetahui kira-kira apa sih yang dibutuhkan. Itu. Tapi kalau pertanyaan dari penjelasan dari Mas Davis ini tadi kan mengenali lingkungan yang pertama. Nah, kira-kira teman-teman ini kemarin survei lokasi dulu nggak ya? Nah, ini pertanyaan. Silakan, siapa yang mau jawab ini? Kalau survei lokasi sih nggak ada Mas, cuma ya paling dari informasi dari googling, kalau nggak bisa dari teman-teman minimal yang itulah. pernah. Minimal itulah ya, minimal kita sudah tahu lokasinya. Mencari tahu tuh. Yang kita nggak bisa sih pergi ke suatu tempat itu buta informasi. Karena untuk persiapan juga, apakah mungkin ya misal kalau di sini kan masih sekitar 400-an mdpl, kita masih bisa pakai single layer dan lain-lain. Kalau sudah di atas 3000-an otomatis kan lebih berbahaya kalau kayak gitu. Sempat nyasar gak sih kalau kemarin mau ke sini? Kalau ke sini nggak pernah nyasar, nggak nyasar karena Mas Koli sudah tahu, saya udah pernah ke sini juga. Iya. Rutenya sih yang ceritanya gimana ceritanya? Maksudnya awal mula kemudian kenapa tiba-tiba kok pengen camping, terus kemudian campingnya nggak ke luar Bojonegoro, nah, tapi milih di lokasi ini. Nah, ceritanya gimana sih awal? Random aja sih Mas. Ya? Mas Kolis komen di Facebook. Oh, iya. Ayo campground, ya itu di Puncak Lino, terus hari Kamis kalau nggak Rabu, terus gitu. Oke Mas, Sabtu berangkat. Mendadak banget ya. Akhirnya bisa ngajak teman-teman ini. Gimana? Dihubungi satu-satu atau memang ikut komentar di Facebook? Ayo gitu. Ya, ikut. Kalau di WhatsApp ya. Kalau saya komen di Facebook ya. Sampai ngomong boleh gak ikut ya? Dibilangin belum cukup umur. Kalau Mbaknya kenapa tertarik bisa ikut camp? Ya tertarik, lumayan lah untuk menghilangkan penat kan. Berarti kayaknya tuntutan pekerjaannya cukup berat. Iya lumayan. Mikirnya panas. Iya. Mikirnya panas. Jenuh di rumah ya. Jenuh. Iya. Ya 2 tahun kan kita nggak kemana-mana ya, nggak bisa kemana-mana, dikurung di rumah, kemana-mana pakai masker. Ini kayaknya momen yang pas ya. Iya. Momen yang pas untuk ambil jeda lah. Mengikuti ini. Lokal. Oke. Campground. Iya. Ini juga menjadi titik menarik ya sebenarnya untuk potensi lokal desa-desa yang dia sudah berada di atas ketinggian, terus kemudian punya lahan luas untuk menjadi lokasi kemah. Kira-kira ada nggak sih rencana explore lagi wilayah Bojonegoro selain mungkin di Klino, ada explore lagi di wilayah yang kira-kira wah ini juga potensi nih untuk camp? Nah, ada nggak ya? Ada. Kalau biasanya saya sih ya di daerah itu atas angin ya. Oh, di atas angin. Mana Sekar ya kalau Di Sekar. Itu lokasinya lebih bagus dan di sana bisa melihat sunrise juga bisa. Carry.
Dan Nah, ini menarik ini. ya, cuman di sana mungkin kendalanya untuk toiletnya sih sama kayak sini. Jadi harus kita membawa air waktu mau berangkat, kita harus membawa air lebih banyak buat masak, buat kalau mau ke toilet. Nah, mungkin kendalanya itu. Di sini juga sebenarnya sudah ada tapi kendalanya Iya, di air ya. Kendalanya di air. Oke. Iya. Pak kampus komentar. Silahkan. Kira-kira gimana? Ada rencana nggak? Kalau dari mungkin ini adalah titik awal ya, pertama campground dari saya, yang notabene-nya anak-anak kampus itu kalau nggak ikut dari UKM Argopala itu jarang dengan adanya kayak gini. Mungkin minimal yang bisa digunakan camp pasti kayak di pantai-pantai. Tapi hal-hal di pantai itu kan ya lihatnya cuma kayak air, pasir kayak gitu, ya kan? Dari yang sudah saya jumpai dari beberapa anak-anak yang belum sama sekali kayak melaksanakan camp itu, rata-rata yang jadi pertanyaan dan kegelisahan dari anak-anak kampus itu takut kalau di malam hari di wilayah yang alam kayak gitu. Jadi takut nanti ada banyak hal-hal goib atau apa, ini yang menjadi gangguan-gangguan itu ya. Nah, jadi Sering diganggu. Kita panggil Gus Samsudin. Sering diganggu. Si Udin. itu yang Untuk meyakinkan dan Nah. membuat dia percaya apa ya? nah, mungkin ada sedikit cerita atau gimana pengalaman dari Mas Davis apa ya, mengatasi kalau sebelum kita berangkat itu nggak takut dengan hal-hal semacam kayak gitu. Semacam gaib. Kalau itu sih ya dari mindset pikiran kita sendiri sih sebenarnya. Jadi kalau misal kita mau berangkat ke sesuatu lokasi ya, kita mau camping ya misal. Nah, dari awal kita tujuannya apa dulu ini? Nah, apakah mau ziarah ziarah kubur, ataukah kita mau bersenang-senang, mau camping lah? Kan bukan berniat negatif kan. Jadi kita niatnya kan positif. Kita niatnya ketemu sama teman-teman, healing, mau istilahnya mengurangi beban-beban pikiran yang ada di keseharian kan. Nah, jadi kita di lokasi situ juga menjaga tata krama kita juga sih, pertama. Terus kedua ya itu tadi, jangan sampai berpikir kita nanti di lokasi ini akan seperti ini. Akhirnya dari benak-benak seperti itu, kalau ada suara sedikit kita pasti udah ketakutan ya kan, panik kan, nah itu. Tapi kalau kita, wah itu paling tikus, paling ayam, lah kita kan cuek gitu loh. Dan positif, nah harus positif. Kalau saya selama ini biasanya naik gunung, biasa ke lokasi-lokasi baru pun karena saya nggak pernah berpikiran ke situ ya. Jadi ya alhamdulillah ya nggak pernah tahu yang aneh-aneh juga. Makanya kalau saya ditanya, Kalau dari rumah tangga yang belum pernah yang setiap hari melakukan hanya masak di dapur ini, kondisi nuansa seperti ini bagaimana? Pengalaman baru. Pengalaman baru ya senang Sangat ceria. akhirnya bisa keluar. Akhirnya bisa juga keluar. Setelah berapa tahun itu, Mbak? Lah beberapa tahun. Dulunya hanya pakai sarung. Yang dulunya paling camping-campingan pakai ya. sarung. Sekarang bisa terwujud. Kalau dari Mbak Ida selaku mungkin karyawan perusahaan berkaitan membagi waktu ketika ada keinginan seperti ini. Ya bisanya itu pas libur kerja sih Mas. Ya. Kan berhubung Mengambil libur saya kan waktu Sabtu Minggu, jadi bisa untuk hal-hal macam ini kan bisa pas waktu libur gitu. Nah, ini Meluangkan. kan ada pasangan suami istri ya, Mas Davis dan Mbak Yana. Ya, Bagaimana untuk mengklikkan keinginan memuncaki terus Nah, ya Mbak Yana ini. Nah, ini monggo silakan. bosen atau yang satunya nggak bisa, ini bagaimana kok selalu kompak? Kok selalu kompak gimana ya? Kalau pikiran saya sih enak-enak aja. Dalam arti gini, masa suaminya main-main dolan, yang cewek di rumah, yang ikut dong. Nggak mau kalah juga dong. Nggak mau kalah juga. Makanya itu bisa klik, nggak mau kalah.
Jadi biar rame sekalian. Tapi keinginan memuncak itu dari suami atau dari sampean yang lebih dominan? Lebih dominan sih karena suami sejak kecil sudah sering main di alam. SMA udah mulai naik gunung, jadi udah terbiasa. Setelah menikah juga dia udah sering banget naik gunung. Awalnya saya ditinggal, terus lama-kelamaan kok enak ya. Dia main-main, saya kok di rumah. Ada kecemburuan. Ada kecemburuan sosial istilahnya gitu. Akhirnya ngikut. Sekarang ketagihan. Berarti awal muncak itu semenjak menikah. Iya, justru semenjak menikah baru ngikut. Karena sebelum menikah nggak bisa kemana-mana, nggak dibolehin. Pertama kali kemana? Pertama kali waktu itu ke Lawu. Lawu. Lawu atau Sempu? Enggak, muncak Lawu. Ya, muncak Lawu. Kalau camping pertama ke Sempu. Berarti bukan dari satu circle yang sama terus. Iya, awal bukan dari satu circle. Jadi karena itu tadi lihat saya enjoy pulang-pulang kok bagus-bagus ya foto-fotonya kan. Kita di rumah. Akhirnya ya pengen. Kita di rumah kebagian kotornya cuci-cuci bersih-bersih gitu. Waduh. Ya udah ngikut sekalian. Iya. Sering ikut suami ya. Iya. Nah, ini kayak Mas Agi. Kalau aku sih, kalau di rumah karena terlalu banyak faktor kesibukan pekerjaan ya toh. Jadi untuk mengurangi beban semua itu dari segi kegiatan organisasi ada ya tetap selalu mengikuti di mana itu ada kegiatan ya. Insya Allah pasti bisa untuk mengikuti, itu yang pertama. Untuk yang kedua kalinya itu di samping kegiatan camping kayak seperti ini senang ya toh, akhirnya pulang pun juga menghasilkan senang, bisa kumpul dengan teman-teman, di mana berapa lama ndak ketemu dengan teman-teman akhirnya bisa kumpul, bisa menjadi senang, demikian. Tapi istri tahu kan enggaknya? Ya harus semuanya itu semuanya diizinin. Kayak aku mau bilang camping itu saya mintanya kebutuhan apa itu semua disiapkan sama itu. Contohnya kebutuhan apa ini? Kebutuhannya kemarin. Kebutuhannya di sini itu kan segi logistiknya paling enggak ya masak sendiri, kayak nyayur sendiri, sambal sendiri, semuanya perlengkapan itu disiapkan sama istri. Istri yang mendukung. Iya. Tapi ada enggak mau ngajak istri juga? Sebenarnya sih dari awal sudah saya ajak, tapi istri saya kan saya sudah bilang enggak pernah keluar sama sekali kemana-mana pun. Kayak kemarin ada kegiatan karnaval di lingkungan aja ya, itu aja kalau enggak saya ajak itu enggak mau keluar. Apalagi sudah percaya kesetiaan sampean. Saya sih tetap saya itu orangnya jujur kok. Oke, terima kasih. Kalau mbaknya satunya. Gimana kesan-kesannya ketika misalkan setelah camping? Saya pribadi ya emang suka dengan alam. Dari komunitas juga, ikut komunitas. Iya. Kebetulan juga ikut komunitas. Jadi awal itu nggak diizini sama orang tua. Cuma saya meyakinkan kalau yang saya ikuti itu positif. Dan saya memberikan bukti. Akhirnya lambat laun diizinkan, bahkan difasilitasi sama orang tua. Masuk. Berarti ceritanya ini kan bujangan. Nah, ketika bujangan seperti itu, apakah juga dari orang tua mungkin larangan atau tidak boleh kemana-mana ketika seperti ini? Pernah enggak ngalami? Enggak pernah sama sekali sih Mas. Jadi dari awal emang udah naik. Kadang izin itu berangkat jam 8 malam, aku izin habis maghrib dan nggak pernah dilarang, alhamdulillah. Yang penting kabar-kabar sih. Buat referensi aja ya sama teman-teman. Kalau Jawa ya mungkin mulai dari Semeru, Arjuna Welirang, Lawu, Sindoro, Sumbing, Slamet, Penanggungan. Awal-awal Penanggungan, terus ke Lawu nyewa di Mas Davis Camp 27. Waktu itu masih ingat, matrasnya hilang Mas, ganti matras. Itu 2015 kalau nggak 2016. Terus setelah itu ya nabung alat,
mulai dari center, SB dan lain-lain. Dan alhamdulillah juga sekarang istilahnya mau kemana-mana udah nggak bingung nyewa dan lain. Kalau nyewa kan kadang susahnya juga mungkin udah sold out semua. Kalau nggak gitu baliknya ya kita harus menyesuaikan juga. Kalau kayak gini kan mungkin tergantung kondisi lapangan juga kan. Jadi kita nggak bisa memastikan pulangnya kapan kayak gitu. Misal di perjalanan ada halangan atau apa kayak gitu sih. Pernah sampai ada kejadian apa? Kalau kejadian alhamdulillah nggak pernah sama sekali sih Mas. Kayak yang dikatakan Mas Davis tadi, yang penting jaga sikap, pikiran positif, kayak gitu aja sih. Sudah berapa tahun? Dari pertama 2015 baru sih Mas sebenarnya. 2015 ya ke Penanggungan waktu itu. Buat pemula cocoknya untuk di wilayah Jawa itu di mana dulu? Ya ini Klino ini cocok. Klino ya. Cocok. Untuk camping ceria. Ya, camping Camping ceria Ketika saat muncak di situ ada kenalan dan akhirnya ada hati. Nggak pernah sih Mas kalau itu nggak pernah. Cinlok. Cinloknya nggak di gunung malah. Soalnya di teman kita ini juga ada cinloknya di gunung. Coba di gunung ya. Cocok. Yang jadi host ini. Ya. Kok nggak diajak Mas? Kok nggak diajak? Ya. Nggak diajak karena punya bayi. Oke. Nunggu 1 tahun lah. Ya. 1 tahun Akhirnya nanti jujur dia. Iya, itu pengalaman menarik sebenarnya itu. Oke. Kalau yang campground keluarga. Nah, campground keluarga ya. Maksudnya biaya Pak? Maksudnya biaya campground keluarga? Potensi yang di lokal-lokal aja. Oh, oke. Nah, mungkin teman-teman ada rekomendasi nggak sih untuk campground keluarga di Bojonegoro aja? Selain di Klino ini loh Mas. Siapa kira-kira yang punya pandangan? Selain tadi Mas Davis nyebut juga di Waras Angin. Di Bareng. Bareng itu mana? Di Waras. Bareng juga Waras ya. Yang menjadi menarik. Menariknya itu kan aku sendiri belum tahu, belum survei. Situ katanya ada wisata baru gitu loh. Oh, ada wisata baru. Wisata alam. Wisata alam. Kalau di dekat sini mungkin di luar Bojonegoro ya, adanya di daerah Klumpit, ikut Tuban ya, sih kalau. Klumpit masih ya masih bisa. Kalau sana masih luas terus ya. pemandangannya juga bagus. Kalau referensi lain sih. Ya sama lah kayak Klumpit masih di luar Bojonegoro ya jaraknya ya sama kayak gini. Hampir sama. Kalau di daerah Temayang itu mungkin ada nggak ya di daerah Temayang? Kalau Temayang banyak. Daerah Temayang Banyak ya. Ya. Kayak di Sendang Sampang, di Dong Munung Temayang. Terus kayak di mana itu nggak sampai Tretes kan akhirnya sering tau. Tretes juga Temayang gitu. Iya, atau di Parung Semok sebelah Waduk Pacal ya. Itu cocok juga Waduk Pacal cocok Mas. tapi kan jauh dari air. Waduk Pacal jauh dari air ya? Jauh dari air toh. Air bersih. Air bersih. Air bersih. Soalnya kan punya air. Soalnya waduk. Oke, itu rekomendasi beberapa campground family ya. Untuk kemah keluarga di Bojonegoro bisa di Temayang di Waduk Pacal, Atas Angin, terus Drenges juga tinggi tuh. Drenges Bareng, terus mana lagi Mas? Itu Drenges ya. Sugiwaras. Nah, kecamatannya Sugiwaras. Ya bisalah kita coba nanti bareng-bareng ke sana lagi. Terus kemudian ya kita eksplor lagi potensi wisata yang ada di Bojonegoro. Demikian Sakrok kita kali ini.